di situ beberapa perluasan pajak, salah satunya jalan tol. Kalau saya nggak tahu, kan menterinya saya. Ntar saya beresin deh. Dari APBN atau gimana Pak? Gaji manajer Kopdis yang lagi dibuka lowongan. Ya, koperasi Desa Merah Putih Pak. Itu gajinya dari Koperasi enggak, koperasi saya nggak tahu. Tapi yang saya bayar ke koperasi kan hanya cicilan 40 triliun per tahun itu. Yang lain saya nggak. Pak, pajak mobilisnya gimana Pak? dari APBN Pak. Bapak mohon penegasan Pak dari Ketua Komisi 5 tidak setuju dengan wacana penerapan PPN untuk di jalan tol, untuk penegasan saja. Jadi untuk PPN di jalan tol itu akan tetap dipertimbangkan, kalaupun dipertimbangkan berapa persen kemungkinannya? Anda baca di mana sih? Ini Renstra Pak. Renstra. Jadi ada emang di situ beberapa perluasan pajak, salah satunya jalan tol. Kalau saya nggak tahu, kan menterinya saya. Ntar saya beresin deh. Pak, itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya nggak tahu sudah ada apa belum. Nah, berarti Tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Saya belum baca, nanti saya lihat berarti lagi. Bapak nggak tahu itu perluasan pajak di Renstra itu Pak? Paling nggak pada waktu dia ngumumkan dia belum memberitahu saya. Pak, di Renstra itu ada juga rencana untuk ini Pak. Pajak orang kaya Pak. Pak gaji. Nanti kita beresin yang pajak. Pak Saya gaji minta nanti manajer Badan Kopdis. Kebijakan Fiskal menganalisa sebelum ada pajak baru dikenakan. Kan janji saya sama, nggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada. Itu nomor gaji manajer Kopdis yang patokannya ekonomi tumbuh berapa Pak? Tumbuh 6%. Kemarin Bapak bilang belum ada perbaikan ekonomi. Itu maksudnya Bapak tolak ukurnya berapa Pak? Kita lihat kan ada macam-macam, ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kepada konsumen, ada Pertumbuhannya di pembelian segala macam. 6%. Itu kan saya sih dekat-dekat sana, tapi ya jangan sampai persis, dekat-dekat juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan. gaji manajer Kopdis. Emang kan Bapak bilang sebelumnya mau menyelesaikan ini, mau ngumumin Oh ini. itu kan zaman dulu, kalau besaran tinggi waktu dia ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke Cina, ada perusahaan di sini, sama Cina bekerja sama itu ya domestic company. Pemerintahnya sempat terpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya tuh CEO Wuxia yang dari Cina itu bilang waktu itu ya, sekarang udah diselesaikan dulu. Nggak ada kemajuan katanya, udah berapa tahun, 2 tahun, tahun 2 tahun, lahan yang dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Ini kita ngomong zaman dulu ya. Terus saya tanya, kamu siapa yang handle program proyeknya? Nggak ada, kalau kami ngadu ke BUMN di pingpong, ke PU, pingpong lagi sana. Ya udah ditarik kemarin itu waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu. Tapi saya lihat sih masih agak lambat. Tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga yang menjalankan proyeknya nggak bingung. Padahal mereka bingung. Saya juga bingung loh, nggak ada yang jaga, nggak ada. Yang gitu-gitu nggak boleh. Nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar. Pak, berarti restrukturisasinya udah kelar ya Pak ya? Udah kelar atau gimana Pak? Ini kan keputusannya katanya mau disampaikan 2 minggu dari sekarang harusnya. Bahkan Pak Yang AHY berapa? sendiri udah bilang Pak Pak Doni, itu Pak. di Kemenq udah kelar. Gitu. Sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ. Itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Berarti Cina Indonesia akan tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Berarti nanti ada Cinanya juga datang pas diumumin sama pemerintah. Bisa ya, bisa enggak juga. Kan kita nentuin, mereka tinggal menikmati. Sama-sama lah, dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaan ini juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah. Berarti skemanya gimana sih Pak? KCIC jadi di bawah Kemenkeu Pak. Nanti setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya nggak berhak ngomongin sekarang ya. KCIC itu jadi gimana Pak? Di bawah Kemenkeu jadi. Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuman belum